Apakah Anda sering terjebak tanpa sadar di lingkaran pikiran yang negatif? Rasanya tuh kayak berat banget ya, kepala Anda tuh kayak penuh banget gitu rasanya sama kekhawatiran, sama keraguan, bahkan sama kemarahan yang justru malah nggak jelas asalnya. Seolah-olah rasanya tuh kayak ada awan gelap gitu ya, yang terus membayangi kepala Anda dan bikin hari-hari Anda terasa suram gitu. Nah, hari ini saya mau bongkar sebuah rahasia ya di balik fenomena ini, dan yang lebih penting lagi bagaimana kita bisa merubahnya. Otak kita itu sangat luar biasa, teman-teman. Ya, kadang ini bisa jadi jebakan juga sih ya. Misalnya kita nggak paham bagaimana cara kerja otak kita sendiri loh. Setiap pikiran yang muncul itu baik positif ataupun negatif ya, otak kita itu akan selalu merespons pikiran-pikiran tersebut. Nah, yang menarik adalah pikiran kita itu ibarat sebuah sinyal, ya. Jadi ketika otak kita terbiasa merespons dengan cara menerima, dia juga sekaligus mengirimkan sinyal untuk mengirim balik pesannya. Kalau misalnya sinyal yang didapat itu negatif terus misalnya, otak kita itu akan terbiasa untuk merespons dengan emosi dan reaksi yang negatif juga. Yang menarik adalah ketika ini terus-menerus terjadi ya, lama-kelamaan ini akan jadi pola, sebuah kebiasaan. Nah, ketika sudah jadi kebiasaan, tanpa sadar pola ini langsung lanjut membentuk realitas kita. Ngerasa, "Kok hidup saya gini-gini aja ya?" Ya mungkin karena otak Anda gitu ya, sinyal yang diterima oleh diri Anda, yang Anda kirim juga ke otak Anda, itu didominasi oleh hal-hal yang negatif. Terus gimana dong caranya untuk bisa keluar dari lingkaran ini ya, dari lingkaran negatif ini nih? Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Tenang aja gitu ya, karena ada caranya ya, ada beberapa strategi spesifik sebetulnya yang praktis, yang bisa langsung Anda cobain ya, dan ini bukan sulap teman-teman, ini adalah latihan yang butuh konsistensi sama seperti kalau misalnya kita melatih otot kita gitu ya. Langkah yang pertama, sekarang Anda cobain deh. Anda mulai jadi detektif gitu ya untuk diri Anda sendiri. Kapan dan di mana pikiran negatif itu sebetulnya sering muncul? Anda coba pertanyakan sebentar. Mungkin ketika Anda sibuk scrolling media sosial misalnya, tiba-tiba ada pikiran negatif muncul. Atau ketika Anda sendirian, lagi bengong, terus tiba-tiba overthinking misalnya. Atau saat Anda mungkin lagi tertekan menghadapi sebuah deadline misalnya. Nah, ini akan bisa dengan mudah Anda ketahui ketika Anda kasih kesempatan untuk bisa mengidentifikasi, jadi detektif. Sehingga ketika Anda mulai tahu, oh ternyata ini pemicunya gitu ya. Dengan Anda tahu pemicunya, Anda bisa jadi lebih siap, bahkan lebih bisa menghadapinya gitu. Untuk bisa ketika kita menghadapi itu, Anda akan bisa lebih siap menghindarinya. Wah, ini lebih penting nih ya. Jadi misalnya ketika teman-teman ngerasain, "Aduh, pas lagi buka medsos itu ada rasa insecure gitu, kok gini sih?" Gitu ya. Nah, Anda perlu dengan sadar, "Oh, jangan-jangan ini nih." Gitu ya. Mode detektif Anda mulai mengetahui itu jangan-jangan sebabnya. Kalau Anda tahu tiba-tiba ngerasain seperti itu, ya Anda langsung batasin waktu scrolling Anda. Kurangin waktu-waktu untuk scroll-scroll media sosial Anda. Langkah yang kedua, nah ini penting juga teman-teman ya. Ketika sebuah pikiran negatif muncul, jangan dilawan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda lawan dan tolak mentah-mentah gitu misalnya ya, itu akan jadi tertanam lebih dalam. Terus ngapain dong Mas Fadli? Ya, yang pertama Anda akui saja gitu ya, dan sadari saja. Selesai. Misalnya gini, ketika Anda sedang merasa cemas, diterima, "Oke, sekarang saya sedang merasa cemas," gitu ya. Lalu mulai ganti fokusnya secara perlahan. Contoh misalnya gini, kalau Anda misalnya berpikir, "Aduh kayaknya saya nggak bisa nih," gitu ya, tiba-tiba muncul bisikan pikiran itu di kepala Anda, diganti.
kayaknya saya bisa deh mencoba yang lebih baik. Kayaknya saya akan mencoba cara yang lebih baik. Saya akan mencoba yang terbaik. Nah, diganti seperti itu dengan sadar gitu ya. Jadi diakui dan diganti pola pikirnya. Nah, ketika Anda sudah mulai percaya pada prosesnya, ini nih gampang banget ngerjainnya bahkan seperti kayak Anda ganti channel TV gitu ya. Anda yang pegang remote-nya, Anda tahu gimana cara ganti channelnya, sesimpel itu. Anda bisa ganti pikirannya. Yang ketiga, latih otak Anda. Pikiran negatif itu seringkali bikin kita terpaku sama sebuah masalah gitu ya. Ya, mulai sekarang Anda coba dong, setiap kali ada masalah, Anda coba biasakan bertanya pada diri sendiri ya. Pertanyaan seperti, kira-kira apa ya satu langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang untuk bisa ketika ada masalah terjadi, akan bisa saya atasi. Ah, sesimpel itu misalnya. Anda perlu fokus sama solusinya secara langsung gitu, sekecil apapun itu ya. Dan ini akan mulai membuat Anda jadi terbiasa untuk menggeser dari yang tadinya energi mengeluh jadi energi untuk bertindak. 4, kekuatan afirmasi positif. Nah, ini yang paling banyak sebetulnya dipraktekin sama banyak orang ya. Jadi Anda bisa mengucapkan kalimat afirmasi positif setiap hari, teman-teman. Misal nih ya, Anda membuat sebuah kalimat, "Saya adalah pribadi yang tenang dan berlimpah," misalnya. Ya, bisa seperti itu. Atau misalnya, "Setiap hari saya semakin kuat dan semakin bahagia." Oke? Nah, hal-hal seperti itu Anda bisa ucapkan, tetapi bukan hanya diucapkan seperti banyak sekali afirmasi yang gagal ya. Kenapa? Karena ketika Anda mengucapkan afirmasi, teman-teman, Anda perlu memiliki keyakinan itu. Anda yakini dengan sepenuh hati anda perlu rasakan energinya. Nah, ini penting banget. Ini akan memprogram ulang otak Anda gitu ya, untuk lebih banyak menarik hal yang positif terjadi ke dalam kehidupan Anda. Dengan melatih otak Anda untuk terbiasa berpikir positif ya, untuk bisa fokus pada hal-hal yang positif saja, Anda akan langsung bisa ngerasain manfaat yang luar biasa. Nah, hidup Anda akan terasa lebih ringan gitu ya, pikiran lebih jernih, itu juga akan langsung terjadi, terus energi positif itu akan mengalir lebih deras dalam hidup Anda, ya. Jadi bayangin, Anda akan lebih mudah untuk bisa menarik hal-hal baik ke dalam kehidupan Anda. Anda akan bisa memiliki pikiran yang jernih. Kenapa? Karena pikiran Anda itu akan jadi selaras dengan energi kebahagiaan dan kelimpahan. Ingat ya, pikiran Anda adalah kekuatan Anda dan ini yang menggerakkan kehidupan Anda, ya. Dengan Anda mulai memahami cara kerjanya dan dengan sengaja melatihnya tentunya, Anda akan bisa dengan mudah untuk mengubah energi negatif menjadi energi positif dan akhirnya akan menjadi pembuka jalan gitu ya untuk kebahagiaan dan keberlimpahan Anda. Oke. Jadi coba sekarang Anda review lagi ya beberapa strategi yang tadi kita ceritain ke Anda. Apa kira-kira satu strategi yang sudah kita bahas di antara 4 langkah yang tadi, yang mungkin pengen Anda cobain hari ini dan kira-kira ini Anda yakini akan dengan mudah bisa mengubah hidup Anda, akan bisa dengan mudah mengubah pikiran negatif Anda. Coba Anda komen di kolom komentar, langkah mana yang kira-kira, "Wah kayaknya ini saya nih Mas," gitu ya. Coba komen di bawah konten ini, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya, teman-teman. Anda like juga channelnya supaya Anda bisa nanti dapetin info ketika kita upload video-video selanjutnya di Kedamaian ID, ya. Yuk sama-sama kita bangun komunitas ini dengan lebih positif, Anda boleh share video ini gitu ya. Anda pastikan semua orang di sekitar Anda punya energi yang positif dengan sangat tinggi gitu ya, penuh dengan energi positif ya. Itu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you.